Ya. Apa? Ini saya sedang memperbaiki kaca sebelah kirinya lenser. Ini ternyata kenapa kok kacanya nggak jalan ya, elektrik mirrornya nggak jalan. Ternyata setelah saya bongkar dalamannya itu berkarat semua ya ini ya. Ini juga termasuk dinamonya tadi juga berkarat, tapi ini sudah saya bersihkan. Nanti saya coba lagi apakah masih bisa apa tidak ya. Coba nanti kita paksakan untuk bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan YouTube sekalian? Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ya pengalaman saya membongkar electric mirror ya dari spion kendaraan atau spion mobil ya. Caranya itu biasanya lazim umum ya. Untuk membuka kaca yang ini itu kita tekan yang ini ya. Ini kita tekan. Agak hati-hati ya karena nanti ini Nah, setelah ditekan ya bagian bawah ini, kemudian kita tarik. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini bisa dilihat kan ya. Ini ada semacam klipnya ya, klip yang ada pengaitnya ke bagian sini ya. Ada semacam klipnya ya ini ya. Nah, ada semacam klip yang terkait di sini ya. Terus yang bagian atas itu kalau kita lihat bagiannya sana itu semacam slot-slotan, jadi ini tinggal kita tarik ke bawah. Jadi setelah itu kita tarik ke bawah ya. Seperti itu ya, ditarik ke bawah. Jadi setelah dibeginikan tadi ya, ditarik begini terus ditarik ke bawah ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan mendapati dalamannya seperti ini ya. Di dalam sini ada banyak sekali dinamo-dinamo ya. Itu kemarin masalahnya itu ada dinamo yang tidak bekerja. Jadi electric mirror ini hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi ini ya, ini hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri begini ya, dia tidak bisa naik turun. Terus electric mirror ini bagian penggerak untuk melipat spionnya itu mati ya kawan-kawan ya. Ini kemarin spionnya pernah patah ya, tadi ini ya dikasih pelat di sini ya, tapi ini masih fungsi ya, engselnya masih fungsi. Tapi ya ini saya tekuk dulu ya kawan-kawan. Ini ya. Jadi engsel yang di sini itu masih fungsi ya kawan-kawan ya, masih fungsi. Tapi dia tidak bisa melipat karena motornya itu berkarat ya. Jadi kemarin karena ini patah sudah cukup lama, kendaraan ini sudah lama ngangkrak ya. Lama ngangkrak, ininya patah sudah cukup lama, ada air masuk ke sini, jadi dinamonya itu kemarin berkarat ya. Untuk reviewnya ketika saya bongkar itu ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita mau mencari bagian kabel yang putus ya. Pertama kita harus bongkar dulu semuanya ini ya. Bagian baut-bautnya kita lepas semua ya. Untuk kendaraan jenis lain mungkin berbeda ya kawan-kawan ya. Tapi kalau untuk melepas kaca yang ini biasanya sama ya kawan. Jadi ditarik bagian bawahnya, terus ya tadi ya seperti tadi ya. Nah, mohon maaf ini masih masih amatir ya. Ini kita lepas dulu. Nah, kalau sudah ini dilepas, nah, kita akan menemukan banyak sekali jalur kabel ya di sini ya. Nah, ini ya. Ada berapa ini ya? Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Ada 5 jalur. 5 jalur itu untuk apa saja? Nah, mari kita simak ya. Tadi kita sudah melepas itu ya. Sekarang
kita akan melepas bagian yang ini ya. Ini akan kita lepas sekarang ya. Nah, ini di sini. Ini kaca ini sendiri ya, spion ini sendiri itu harganya juga tidak murah ya kawan-kawan ya. Untuk kendaraan sedan Lancer yang saya punya ya, itu harganya ini kurang lebih 700-an ribu ya, hanya sebelah. Tadi 700.000 itu yang paling murah, hanya sebelah. Ini ya, ini adalah motor penggerak. Kita sisihkan dulu untuk baut-bautnya ya. Ini adalah bagian untuk motor penggerak, bagian ke atas, bawah, dan ke kanan kiri ya. Jadi seperti ini ya kawan-kawannya motornya ya. Di sini ada semacam motor ya. Nah ini ya kawan-kawan, ini sudah ada kerusakan sedikit ya kawan-kawan ya. Jadi bagian karetnya itu sudah sobek ya kawan-kawan ya. Ini ya pantas dimaklumi lah ya, ini memang sudah lama, tadi ya kita maklumi kalau ini dia sobek ya. Nah di sini itu ada semacam motor kawan-kawan. Jadi motornya ada dua, motor yang di sini sama motor yang di sini. Motornya itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memutar seperti baut ya. Jadi kalau motornya itu muter, bautnya nanti bisa mondel atau mengencang begitu ya. Kalau mondel ya berarti dia keluar, kalau mengencang berarti dia masuk. Motor ini mengendalikan naik turun, ini mengendalikan kanan kiri. Nah kemarin yang rusak itu bagian yang naik turun, berarti motor yang ini ya. Motor yang ini itu biasanya nggak rusak ya, tapi kabelnya ini saja mungkin ada yang putus. Nah sekarang kita congkel dulu ini untuk kabelnya. Ini juga ini ya kawan-kawan ya. Maaf kalau salah ya, ini saya juga belum berpengalaman untuk bongkar-bongkar ini ya. Sebentar saya ambilkan obengnya lebih. Ini ya, mana tadi ya? Oh ini ya. Ini untuk yang bagian kanan kiri ya, ini tidak ada masalah. Yang ada masalah itu yang bagian ini, maaf ya kawan-kawan ya. Aduh, ini tinggal dicongkel begini saja ya kawan-kawan ya. Ini seperti ini ya. Nah kalau sudah, kita akan melakukan pengecekan menggunakan tester ya kawan-kawan ya. Kita akan menggunakan tester. Ya, untuk penggunaan tester kita bisa mengarahkan ke skala 10 atau 1 ya. Ini nanti lampunya akan menyala kalau dia kabelnya itu tidak ada yang putus ya kawan-kawan ya. Jadi lampu yang kontinuitas ini akan menyala. Seperti itu ya. Wah, ini ada lemnya ya kemarin ya, maaf ya. Ini ada lemnya kemarin. Saya bersihkan dulu lemnya. Kemarin ini saya pakai untuk melubangi lem ya kawan-kawan, karena lemnya kering.
Nah ini ya, ini ya, atau bisa juga pakai buzzer ya, nanti dia akan keluar suara. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya, tapi ini masih agak terhalang lem ya, saya bersihkan dulu. Maaf kalau videonya cukup lama karena seperti ini ya, saya juga lupa ya kalau ini terkena lem. Ini video amatir ya kawan-kawan ya, saya mohon maaf ya karena saya bukan YouTuber profesional. Saya juga agak cenderung malas kalau disuruh ngedit-ngedit video ya. Nah soalnya di YouTube itu sering ya, apa itu, tampilan depannya bagus tapi isinya itu nggak sesuai sama tampilannya ya. Itu sering sekali kalau di YouTube itu. Jadi tampilan depannya itu bagus, ada gambar bagus, tulisan besar-besar, tapi ketika disimak itu nggak sesuai isinya. Kalau ini mungkin agak lambat ya, tapi semoga bermanfaat. Nah itu ya kawan-kawan, sudah bisa. Itu buzzer ya, kita akan mengeceknya dengan itu. Nah sekarang kita cek. Aduh, kita akan mengecek dailannya buzzer ya kawan-kawan ya. Nah kita cek dari sini, ini warna kuning sama biru. Biru ini sepertinya adalah ground ya. Coba ya kita arahkan ya untuk biru. Biru yang ini sama biru yang ini itu terhubung apa tidak? Biru ini dan ini terhubung ya, berarti biru ini sama ya. Berarti sekarang kita cukup ngecek bagian yang warna kuning saja. Nah ini dengan yang di sini juga ada yang warna kuning ya. Ini ada kuning, terus ada silvernya ya. Kita cari kuning yang ada silvernya. Ini ya kawan-kawan ya. Ini ya. Ini memang kabelnya sudah agak tua ya, jadi warna putih itu menjadi kecoklatan ya, seperti warna kuning, terus warna kuningnya juga sedikit memudar ya. Kita lihat di sini warna kuning itu yang bagian ini ya. Ini ya, yang tengah ini ya. Saya ya kawan-kawan ya. Warna kuningnya nyambung kawan-kawan. Warna kuningnya nyambung ya. Tapi kenapa motornya tidak bekerja ya? Mungkin masalahnya ada di motornya ya mungkin ya. Coba sekarang kita warna putih ini ya. Warna putih apakah juga nyambung? Warna putih juga nyambung kawan-kawan. Apakah warna biru juga nyambung? Ini ya. Warna birunya juga nyambung kawan-kawan ya. Jadi untuk kabel-kabelnya di sini nggak ada masalah ya kawan-kawan ya. Jadi masalahnya itu mungkin sudah di motor ya kawan-kawan. Jadi kita perlu bongkar motornya ya di sini. Nggak apa-apa ya, kita bongkar satu-satu ya kawan-kawan ya. Nah kalau mau melepas ini ya, ini yang dilepas. Ini itu seperti engselnya ya kawan-kawan ya. Engselnya itu letaknya di tengah. Engselnya itu satu di tengah ya, dia seperti engsel peluncur ya, bisa ke segala arah. Itu ya.
Tuh. Jadi seperti ini ya kawan-kawan ya, misalnya hanya seperti ini saja ya. Jadi dia itu berpelantur ya, seperti ini, bisa bergerak-gerak begini ya. Motornya itu di sini ya. Jadi ini nanti akan tersambungnya ke motor yang sebelah sini ya. Ya itu. Jadi masalahnya di situ ya, mungkin di motornya mungkin. Nanti kita akan cek. Kita akan bongkar dua-duanya ya. Oh ya kawan-kawan, kita nggak perlu takut ini tertukar ya, karena di sini ada tulisannya grey, abu-abu ya, berarti untuk yang ini abu-abu, terus ini ya tulisannya black, berarti untuk yang hitam. Jadi kalau kendaraan-kendaraan dari pabrik itu biasanya sudah seperti ini ya kawan-kawan, sudah ada apanya ya namanya ya, penjelasannya ya. Jadi kita nggak takut untuk keliru. Tuh. Nah, kalau dilihat kasat mata ya, bagian yang ini itu terlihat sedikit berkarat ya. Ada sedikit berkarat. Nanti kita akan bongkar ya. Kita akan cungkil ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang patah, kita bisa lem saja ya kawan-kawan ya. Atau kita solasi saja juga nggak apa-apa. Memang barang-barang yang seperti ini memang tidak diperkenankan sebenarnya untuk dibongkar lagi ya. Nah itu ya. Nah kalau dilihat di dalamnya itu ternyata hanya dinamo biasa ya, seperti dinamo Tamiya atau dinamo motor Tamiya ya. Nah di sini bisa kalian amati, di sini motornya terlihat bagus ya. Ini berkarat. Nanti kita akan coba cek menggunakan adaptor ya, atau pakai baterai juga nggak apa-apa. Nanti kita cek. Jadi di sini cara kerjanya dia tidak frontal langsung ya. Penggeraknya itu seperti gearbox ya, jadi dia tidak langsung ya. Jadi seperti ini ulirnya, seperti ini. Nanti ulir ini akan berputar ya, berputar seperti baut ya. Jadi ini akan bergerak muter begini atau begini ya. Ya kawan-kawan, saya rasa sudah paham ya masalah itu ya. Ini mekanikal saja. Nah ini akan saya cek nanti, karena saya juga agak repot. Bisa kawan-kawan lihat sendiri tuh ya, kameranya di sini sudah penuh sekali. Nah berarti ini masalahnya tidak di kabel ya kawan-kawan. Kita sudah tes di kabelnya, ternyata nggak ada masalah ya. Terus selanjutnya kita akan bongkar bagian penggerak yang melipat atau pelipatnya ya, motor pelipat spionnya ya. Nah ini bagian motor pelipat spionnya ya, kita kendorkan. Oh ya kawan-kawan ya, ini kendaraan saya Mitsubishi Lancer ya, GLXi tahun 2003. Yang bagian depannya itu seperti mirip-mirip lah ya, seperti kupu-kupunya BMW itu ya, tapi enggak anu ya. Terus setelah ini diapakan kawan-kawan? Nah setelah ini bagaimana cara melepasnya ini? Ya kita akan singkirkan dulu untuk multitesternya ya.
Seperti ini ya, ini ditarik dulu ya, bagian pengunci ini tarik dulu ya. Nah ternyata di sini masih ada baut yang tersembunyi kawan-kawan ya. Di sini masih ada baut yang tersembunyi. Nah ini ya kawan-kawan ya, ini adalah bagian motor tengah penggeraknya ya, atau motor penggerak untuk melipat ya. Di dalam sini ya, kita akan bongkar juga. Ini biasanya dilem ya kawan-kawan ya. Jadi untuk pembongkaran pertama itu biasanya agak sulit ya. Kenapa kok dilem ya? Itu karena bagian ini itu gampang berkarat ya, karena dia berhubungan dengan luar mungkin ya. Dia dilem. Maaf ya kalau saya agak belepotan ngomongnya. Terus kalau saya misalnya ada kesalahan dalam ngomong, jangan dibully ya kawan-kawan ya. Pembulian itu untuk menghancurkan citra ya kawan-kawan ya. Nah ini ya kawan-kawan ya, ini ada lemnya ya kawan-kawan ya. Terus ini bagian motornya itu sudah kelihatan berkarat sekali ya. Aduh, ini bisa dilepas apa tidak ya kawan-kawan ya. Oh bisa ya kawan, ini bisa dilepas juga. Nah bagian penghubung dinamonya itu di sini ya kawan-kawan ya. Di sini itu ada semacam pin ya, pin untuk menghubungkan ke dinamo yang ini ya, untuk menghubungkan dinamo yang ini. Maaf ya, ini nanti pinnya akan masuk ke sini ya. Ini ada pinnya di sini ya. Mungkin bisa juga karena kapasitornya yang sudah bocor dan sebagainya ya. Nanti kita akan perbaiki semua ya. Tapi mungkin beberapa tidak saya videokan ya, karena kawan-kawan tahu sendirilah ya, agak repot untuk membongkar ini. Saya juga baru pertama ini ya membongkarnya ya. Kalau perbaikan saya rasa kawan-kawan sudah bisa semuanya ya. Tapi mungkin waktu membongkar itu ada beberapa kawan-kawan yang takut ya, karena ini harganya tidak murah ya kawan-kawan ya. Electric mirror seperti ini itu harganya tidak murah. Makanya kalau di Jakarta itu sering biasanya mobil-mobil itu dicuri ya, dipatahkan, dicuri orang ya. Ini harganya tidak murah. Ini ada bekas lemnya ya kawan-kawan ya. Ya ini ya, mekanikal sekali ya di dalamnya ini ya. Motor penggeraknya itu juga nggak besar-besar amat ya, motornya itu kecil juga ya. Dinamonya juga sama ya seperti dinamo Tamiya. Nah, kurang beda sedikit lah ya, ukurannya lebih besar sedikit untuk penggeraknya di sini. Di dalamnya ini juga ada gearbox. Itu ya, dia penggeraknya tidak langsung. Seperti itu. Ya. Ya, kawan-kawan. Tadi sudah saya bongkar ya, prosesnya cukup lama ya, karena banyak sekali karat, saya harus membersihkan satu-satu. Ini dinamonya juga sudah saya bongkar ya. Ternyata tidak ada lilitan yang putus, jadi dia cuma berkarat saja ya. Jadi apa ya, seret ya istilahnya ya. Karena berkarat dia seret, gak bisa diputar sama sekali. Tadi saya ketok sedikit dengan palu, terus saya putar-putar sedikit, saya semprot dengan WD ya, bisa muter. Tapi lebih amannya lagi tadi juga saya bongkar ya ini. Ini lihat bekas bongkaran saya ya. Tadi saya bongkar, saya bersihkan juga di dalam. Saya semprot juga pakai kompresor ya, kawan-kawan ya. Sudah bisa jalan. Ini dinamo 12 volt ya. Oh ya, sedikit saya ralat tadi ya. Tadi untuk dinamo yang ini ya, pengaturan kanan kiri dan atas bawah tadi ya. Ternyata itu bukan seperti dinamo Tamiya ya kawan-kawan ya. Dinamonya itu bertorsi tinggi, jadi dinamonya itu muternya kuat ya, torsinya tinggi. Nah itu tadi juga masalahnya ya sama ya, dia berkarat, salah satu dinamonya berkarat, dia seret ya, nggak bisa muter.
Cara penyelesaiannya sama ya, saya ketok sedikit bagian asnya, saya ketok sedikit saja ya, pakai tang atau pakai obeng ya, sedikit saja, jangan terlalu keras. Terus saya putar sedikit, saya semprot WD, bisa muter ya. Akhirnya ini sudah saya pasang, ya kawan-kawan ya. Saya bersihkan dulu ya kawan-kawan ya. Aduh, maaf. Aduh. Ya ini sudah selesai. Dinamo yang ini juga sudah selesai. Untuk gear-gearnya ini ya kawan-kawan, untuk gear-gearnya ini tadi juga karatnya sangat banyak ya. Karat bercampur dengan pelumas ya, bercampur dengan gemuk ya. Jadi sangat banyak. Membersihkannya tadi saya menggunakan thinner sama bensin ya. Terus saya semprot pakai kompresor, dan itu pun juga belum terlalu bersih ya. Nah sekarang untuk instalasi ya sekarang. Nah ini gear-gearnya sudah kita siapkan, terus kita siapkan juga gemuk. Maaf ada yang kelewat, saya ambil dulu. Maaf ya kawan-kawan, tadi ada yang kelewat ya. Ini besi penahan ini ya, kelewat ya. Saya agak lama karena mencari ini tadi ya. Ini tadi letaknya itu di sini ya kawan-kawan ya. Letaknya ini di sini ya. Terus bagian ini saya juga sedikit agak lupa ya tadi. Ini di sini letaknya ya. Ini di sini. Setelah itu ini ya. Jadi kita lumasi dulu untuk bagian ini. Ini untuk gemuknya saya hanya pakai stempet biasa ya, merek Cobra. Lebih bagus itu pakai stempet yang tahan panas itu loh ya kawan-kawan ya. Dia nggak lengket tapi licin ya, tapi licin. Namanya apa ya, saya lupa. Lithium atau apa ya? Kok lithium kayak baterai ya? Ya saya lupa ya, maaf ya kawan-kawan ya. Ya terus ini juga jangan lupa, pokoknya semuanya yang bergerak kita lumasi ya kawan-kawan ya. Semuanya harus diberi pelumas. Supaya ringan ya nanti muternya ya. Nah. Sudah. Ini ya yang perlu kita pasang terlebih dahulu. Posisinya itu di sini. Posisinya begini ya kawan-kawan ya. Sebentar. Harus pakai pinset ini. Ya. Pertama kita kasih gemuk dulu bagian ininya. Ya sudah, kita pasang ulang untuk besinya ini ya. Nanti mejanya ini saya lap ya kawan-kawan ya. Kena gemuk, kena stempet. Ya sudah, kita beri sedikit agak banyak ya, karena dia di sini bergesekan langsung ya gearnya. Gearnya bergesekan langsung. Ya ini ya.
Waduh. Jadi nanti dia dinamonya muternya gini ya kawan-kawan ya. Jadi semacam gearbox, muternya dia ringan. Nah ini muter ini ya. Setelah itu bagian ini ya, ini dari dinamo sini ya, muter ini. Setelah itu muter ini ya kawan-kawan ya. Muter ini. Sudah ini ya. Nanti bagian yang ini muternya yang ini yang muter spionnya ya nanti ya. Untuk gemuk yang seperti ini itu biasanya kelet ya. Kok kelet, lengket ya, maaf ya. Lengket, nanti kalau kering biasanya dia malah apa itu, malah ceket ya. Bahasanya apa ya, ceket itu ya. Tapi saya punyanya ini ya, kita pakai ini saja, nanti kita tambahkan sedikit oli ya. Sudah. Ini ya. Terus nanti kita pasang dinamonya ini ya. Begini, plek begini ya. Tapi sebelum itu nanti ada per-pernya ya. Kita lanjutkan nanti dulu ya. Oh ya kawan-kawan, tadi ini elektroniknya juga ada. Elektroniknya itu patah ya untuk kaki elko nya. Kalau untuk ini saya nggak tahu ya rusak apa tidak. Kalau rusak kita mencari komponennya di mana, saya juga belum tahu. Ya sementara itu dulu, kita lanjutkan nanti.